Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faqala tabarakallahu ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Wa ma mata'ul hayatid dunya illa mata'ul ghurur. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma nahaitukum anhu fastanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tum minhu mastata'tum. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim." Amma ba'du. Usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita bersyukur di malam hari ini Allah kumpulkan kita di majelis taklim. Semoga Allah berikan keberkahan, kebaikan, serta Allah turunkan rasa tentram dalam hati kita. Yang kedua, salawat serta salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimahullah, untuk malam hari ini kita kaji amalan-amalan yang bisa memudahkan kita untuk nyebrang Shiratal Mustaqim. Ayat yang saya baca tadi ya di surat An-Nisa, surat Ali Imran itu, Allah mengatakan wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Siapa yang bisa selamat dari neraka dan masuk surga. Ini ternyata penentunya itu ketika nyebrang sirat. Jadi penentu surga neraka itu ketika dia nyebrang sirat ini, dia selamat apa enggak. Kalau dia selamat, nyebrangnya itu tidak kepleset, berarti dia masuk surga. Kemudian kalau dia enggak selamat ketika nyebrang ini, berarti masuk neraka. Karena Nabi mengatakan fayadribus sirat baina dhuhri jahannam. Allah bentangkan Shiratal Mustaqim ini di atas jahannam, walahunna addukum minasyar. Yang mana jembatan ini Nabi mengilustrasikan itu sangat sulit. Jadi bukan kok jembatan itu kecilnya kayak rambut, itu hadisnya memang diumpamakan, jadi dikiaskan. Saking repotnya itu licin, gelap, repotnya itu tajam, jadi lebih lembut. Kata Nabi itu sya'ar itu kan rambut memang iya, tapi bukan kok jembatannya itu kayak rambut orang ketok, itu cuma kiasan. Jadi penting karena ini fase yang semua orang mesti lewat. Semua orang mesti akan melewati, muslim maupun kafir mesti akan melewati jembatan ini. Nah kemudian saya sampaikan materi ini karena salah satu ya, yang meringankan kita, yang menjadikan kita bisa selamat ketika nyebrang itu adalah amalan yang sebentar lagi akan kita temui, yaitu Idul Adha. Itu makanya kita kaji ayat ini, semoga nanti bisa memberi manfaat untuk kita. Jadi manusia ya ketika nyebrang ke Shiratal Mustaqim ini, para ulama membagi ada 3 golongan. Yang pertama adalah golongan yang selamat, sukses, yang ngurus sirat qatar fil barqah. Nabi menjelaskan dia nyebrangnya sirat itu kilat ya, secepat kilat, lolos dan sukses. Siapa mereka? Ini Nabi menjelaskan adalah mereka golongan para al-anbiya, nomor 1 para nabi, para rasul, ya, kemudian para siddiqin, orang-orang yang betul-betul siddiq, kemudian para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Nah ini golongan-golongan yang dia nanti nyebrang siratnya kilat cepet. Kita antum nek rombongan iki ya kaya niki sik rada ungel iki. Ini golongan yang pertama. Kemudian golongan yang kedua, ini adalah golongan manusia yang bisa nyebrang, tapi dia butuh bantuan, butuh dukungan, butuh komponen-komponen yang bisa nuntun dia untuk bisa nyebrang. Nah ini adalah golongan orang mukmin yang dia memang dikelompokkan oleh Allah Ta'ala golongan muktasid, orang yang beriman tapi imannya pertengahan. Kan orang mukmin itu kata Allah dibagi ada 3 golongan, 3 tingkatan. Tingkatan yang tertinggi disebut sabiquna bil khairat,
golongan orang mukmin yang dia levelnya itu memang dalam urusan kebaikan dia secepat kilat, sehingga dia masuk surganya juga cepat dan kilat gitu ya, sesuai dengan amalannya. Ini orang mukmin yang luar biasa, yang semua mengerjakan semua amal soleh, kemudian meninggalkan semua dosa. Nah, golongan yang kedua, ini golongan orang mukmin yang muktasid, kata Allah itu pertengahan. Jadi dia baik nih kadang-kadang ya berbuat buruk. Kemudian dia mengerjakan wajib, ya meninggalkan haram, tapi kadang-kadang dia terjerumus dalam perkara yang haram. Wah, ini kan kita ini awal diki rombongan yang kedua ini. Jadi yo sok-sok nglakoni apik neng yo sok-sok ki elek. Mengerjakan sunnah nek pas semangat, nanti pas males, nanti meninggalkan lagi. Nah, ini maka golongan yang kedua, ini golongan yang bisa nyebrang tapi butuh bantuan-bantuan atau amalan-amalan yang bisa meringankan atau menuntun dia untuk nyebrang sirat. Nah, maka nanti yang akan kita kaji adalah amalan apa saja yang bisa menuntun kita untuk nyebrang itu. Nah, golongan yang ketiga kita lanjutkan lagi adalah golongan orang yang dia celaka, yaitu nggak bisa nyebrang, dia langsung terpeleset dan masuk ke dalam jahanam. Ini adalah golongan ahlun nar, ya, orang kafir, orang musyrik, orang-orang munafik, kemudian mujrimin, para pendosa, kemudian orang-orang fasik. Nah, ini semuanya akan masuk ke situ itu. Ya. Naudzubillah, kita semoga diselamatkan Allah Ta'ala, karena penentunya ini adalah ketika nyebrang sirat itu tadi. Sama rahimahullah. Nah, kita kaji amalan apa saja yang bisa kita lakukan sekarang ini untuk bisa nanti selamat dan nuntun kita nyebrang sirat. Yang pertama itu adalah amalan yang sebentar lagi akan kita temui semuanya, yaitu Idul Kurban. Dengan kita berkorban, kita menyembelih binatang kurban. Nabi mengatakan nih hadisnya, Nabi mengatakan, ma min amalin ahabba illallah yauman nahrin ila bi kharakatid dam wa ya'ti yaumal qiyamati bi asyariha wa ala ujuriha. Tidak ada amal yang lebih besar pahalanya dan lebih dicintai Allah yauman nahr, ketika Idul Adha, ila bi kharakatid dam, kecuali dengan menumpahkan darah binatang yang dia sembelih untuk korban. Wa ya'ti yaumal qiyamah, dan dia nanti akan datang, binatang korban yang dia sembelih tadi akan datang pada hari kiamat, ya, dihitung pahalanya bi asyariha, dari bulu-bulunya, dari semua yang dia korbankan, dagingnya semuanya dihitung. Dan itu kata Nabi akan datang pada hari kiamat itu sebagai penolong dia ketika nyebrang sirat. Maka ya sekarang antum langsung saja daftar, mumpung ya masih punya kesempatan, mumpung masih bisa, mumpung masih duit, mumpung masih hidup. Masalahnya nanti duit yang kita korbankan itu nggak akan hilang, kan nanti jadi tunggangan kita dan penolong kita ketika nyebrang sirat. Itu di akhirat Pak. Di dunianya antum kalau niatkan untuk korban itu langsung diijoli oleh Allah Ta'ala. Makanya kalau kita meniatkan korban, pokoknya terus sampai mati kita korban, itu ada dua balasannya. Balasannya yang pertama, saben wayahe korban dia akan dimudahkan rezekinya. Itu ya. Cuma jenengan praktekan niate korban pun dilalai kurang rong dino apa kurang sedino ngono kuwi, walaupun ra duit gandeng niate kuat, maka dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Bolak-balik nang kanca kuwi sering cerita, wah aku jan ra duit bahasan wis kepepet menurut untuk rezeki. Aja meneh kancaku, kita aja bolak-balik ngalami. Masih wingi di WA, Pak, setahun kemarin itu setorannya paling akhir benjing sonten lho Pak, masalah niki timnya panitia wis arep golek sesuk. Lah karek jenengan sing setor santai, tak mau santai gampang. Padahal ora ada duit iki. Iki anu sapa masa arep ngutang ngono iki, padahal kita niat daftar ngono sih, padahal saat itu urung enak. Tapi Masya Allah karek sesuk ngono ki ya bengine kuwi kok ya enek sik WA, Pak jenengan apa teng griya ngono. Wah, nggih nih enten. Lah bengi-bengi napa? Anu mon benjing-benjing nggih bar subuh ngono. Oh nggih, ngono aku kepikiran iki gek arep ngutang malah ya. Nah, tapi nomornya kan jelas tibake bayar utang. Alhamdulillah 2,5 juta. Padahal setorannya 2,750.000. Nah, ning dompetku enek 450. Berarti turah 150. Langsung itu rezeki ngono kuwi. Ning setan bisik-bisiki. Wah,
rezekimu akeh to, gembolen atukno kowe SPP-mu urung bayar, padahal Allah itu ngirim rezeki itu karepe nggo korban kuwi. Nek niate ora korban ya bisa jadi malah ra entuk bayaran utang kuwi. Itu jaminannya yang pertama. Yang kedua, Pak, jaminannya jenengan nanti ketika betul-betul kepepet kok nggak bisa korban, walaupun ya maksudnya walaupun pas nggak bisa korban karena memang darurat, gandeng wis meniatkan untuk korban sampai mati, maka jenengan dicatat sebagai orang yang mudhahi berkorban walaupun ora korban. Kok bisa? Iya, karena itu niat itu begitu, Pak. Dikiaskan dengan hadis Nabi tentang orang yang meniatkan untuk sholat berjamaah di masjid, ya setiap dia mukim. Kayak jenengan misalnya saben mukim aku niat pokoknya sholat jamaah di masjid tepat waktu. Itu kan nanti niat kayak gitu, ternyata ada waktu-waktu kepepet kita tuh nggak bisa jamaah di masjid. Misalnya jenengan pas safar kan kadang-kadang ora iso ning masjid tuh, terus kadang-kadang ora iso tepat waktu. Ning gandeng jenengan niatkan pokoknya saya sholat jamaah terus di masjid, maka ketika pas kita nggak bisa ke masjid karena memang nggak kita sengaja, karena memang ada udur atau memang karena kepepet tenan, gitu, maka jenengan tetap dicatat sholat berjamaah ya seperti dia mukim walaupun kondisi safar. Itu penaan niat itu memang gitu, dasar betul itu. Makanya jangan nyepelekan niat. Ada, Pak, orang itu ibadah terus dari wong Islam 70 tahun. Terus kafir sedino. Bariku mlebu neraka. Karena kafir terus mati lagi, dadi wong kafir sedino mati. Iku ning neraka niku selama-lamanya, Pak, miliatan tahun. Mungkin ada yang bantah, yang ngono ki jenenge ora adil, ora jumbo. Mosok wong ibadah terus ngono kuwi, lah kok bahasan gara-gara kleru kafir sedelok ngono wae kok terus neraka. Iku sik dihitung itu kenapa nerakanya itu selama-lamanya. Orang itu nek kafir, Pak, walaupun kafir lagi sedino toh, tapi karena dia kafir itu maka dimasukkan neraka selama-lamanya dan abadi. Miliatan tahun itu rane hitungane lagi. Kenapa? Karena faktor niat. Dia sudah di wong Islam 70 tahun ahli ibadah, lah kok niatnya kafir. Iku nek misalnya umurnya dipanjangkan sampai 100 tahun, ya kafir terus kuwi wong kaya ngono kuwi. Sama kebalikannya, ada orang kafir, dia bendino maksiat terus, bahasan karek sedino umurnya ngerti-ngerti masuk Islam tobat, ya toh. Terus lagi sedino dadi wong Islam, dia mati, terus masuk surga. Kira-kira di surga itu sedino apa selama-lamanya? Ya selama-lamanya. Kenapa? Ya karena ternyata niat. Contoh jenengan ngeten iki. Jenengan misalnya dikai umur teko 100 tahun, niatnya pengen teng masjid terus napa salatnya nggo teko 70 tahun. Oh, jarine Nabi umur nggo 70 tahun. Aku yang engko salat 70 hae ngono kuwi. Saya yakin jenengan walaupun umurnya misalnya dipunjuli teko 80 ya kita niatnya tetap salat terus buat teko 100 tahun selama masih bisa tetap salat terus karena niatnya itu loh. Niatnya jenengan pengennya ibadah terus ngasih mati. Nah, ternyata kok umurnya guru sedino, itu kan Allah yang menentukan umur. Makanya karena niate selama-lamanya, akhirnya dimasukkan surga juga selama-lamanya. Itu, Bang. Masya Allah, itu yang nomor 1 kita niatkan untuk berkorban Idul Adha, ya. Wes pokoknya antum usahakan jangan sampai kemudian kita etok-etok nggak mampu, wong jane duwe Avanza ya ora korban, duwe Jol Innova ya ora korban. Itu, Pak, Nabi itu jelaske iki jane rada sadis iki hadisnya ini. Tapi nek ora tak jelaske ngono ora paham. Nek dijelaske sok-sok sing wong sugih tersinggung. Aku yo geter-geter lho jelaske ngene iki sok-sok resiko masalah. Itu Nabi gini jelaskan satu hadis ketika jelaskan ayat Allah Ta'ala. Jadi Nabi ketika menjelaskan ayat yang terkenal banget itu di surat Al-Kautsar kan ada ayat Inna a'toinakal kautsar fasolli lirabbika wanhar. Allah berikan nikmat yang banyak. Jangan coba hitung nikmatnya, duwe bojo ayu, nurut, duwe anak, orang nakal, kemudian duwe omah, duwe kendaraan awak sehat, sehat fisik, sehat kejiwaan. Nikmat yang begitu banyak, maka hendaklah kamu syukuri. Gimana syukurnya? Fasolli, sholat. Kan itu nikmat dari Allah, maka cara mensyukuri nikmat dengan sholat. Itu nikmat yang dari Allah. Adapun nikmat harta, cara mensyukuri nikmat harta dengan berkorban.
Kalau syukur kita kepada Allah dengan sholat, syukur kita atas harta yang Allah berikan, kita infakkan, kita kurbankan. Maka ayatnya fasoli lirobika wanhar, buarentuk nikmat oke, maka sholat terus kurban. Makanya kalau kemudian ya kita diberi nikmat banyak, jane iso arep kurban, ning ora gelem kurban, maka walaupun sholat, maka itu sholatnya enggak dihitung, ya coba. Makanya ada orang sholat tapi enggak zakat, itu gandengan loh Pak itu. Nah ini hadisnya, Nabi ketika menjelaskan ayat fasholli lirabbika wanhar, sholat terus kamu korban, itu Nabi menjelaskan gini, mangkana lahu sa'yan, siapa saja manusia yang diberi kemampuan, sapa wonge duwe kemampuan korban, falam yudiha, tapi dia enggak mau korban karena pelitnya wira gelem korban, fala yatina musholana, maka enggak usah datang ke lapangan. Musola itu tanah lapang. Maksudnya kira rasa dadak sholat id barang ngono kira. Gayane duwite pirang-pirang ya dadak sholat id ora korban. Iki iso tersinggung lho wong sugih ngono kuwi. Ya. Masalahnya orang yang ngenes saja kalau niat itu bisa kok. Misalnya jenengan niatnya korban, duwene duit 150 ngono, bisa ora bisa. Tahun ngarep aku korban ki 150 tukoke cemple-cemple cilian ngono ya, gara tuh 20 tahun ngarep bisa korban. Ya, setahun kan bisa tuh. Kurang lemu ya dipakani apa sih? Cepet lemu ya apa bisa biar masuk syarat kan bisa toh. Artinya nek sungguh-sungguh kejane iso atau nabung saurunge. Nang pengajian jenengan nek tabungan korban mboten. Ngono kuwi. Ini masalahnya ya, itu melancarkan rezeki kita, itu yang menjadikan sholat kita jadi sempurna. Terus juga apa jenengan itu nanti di akhirat loh, pas repot-repotnya nyebrang sirat, itu enek tunggang. Makanya sahabat ketika dengar hadis ini langsung Utsman bin Affan daftar pulau korban unta 70, Abu Bakar unta 20, Umar bin Khattab unta 10. Ngono kuwi. Dadi milih sik pahalane paling gede, tur dipek dhewe, tur orang golek siji. Nah, dia kan golek sik model pahalane ngisor dhewe sapi, terus nek iso golek sik rada cilian, terus nek iso diberangkan wong 7. Ngene ta. Oh, nek sahabat golek sik level tertinggi apa? Jenengan nek ngerti urutan keutamaan korban, itu binatang yang dikorbankan urutan ranking pahala tertinggi itu adalah onta sendiri. Dalilnya yaitu wanhar nahrun. Nahrun itu beleh tapi leher bawah. Nek dabhun itu belehnya leher atas, itu dabhun. Nek kewan binatang apapun Mbak, sik disembelih nggon gulu bagian ngisor itu cuman onta. Itu nek dalam bahasa Arab dabhun sama nahrun itu beda, podo-podo beleh. Ning bedane nek dabaha ya faida dabahtum fa ahsinu dabhata, itu Nabi mengatakan beleh binatang yang leher atas kaya sapi kan gulu dhuwur, pitik gulu dhuwur, kambing gulune dhuwur. Ya sik disembelih gitu loh. Tapi nek unta itu sik disembelih malah pok-pokan ngisor kae. Nah, itu makanya nahrun itu aslinya secara tersirat artinya unta. Nah, kita nang Indonesia jarang ki kurban unta, ngono kan jarang loh. Pemerintah merotong ini, orang pernah ceritanya merotong korban unta, sekali-kali kayak unta sik neng apa juruk ngono, buat dituku ngono wae atau di lobi. Aku kenal anu lho manajer sapa jenenge Pak Sopo kayaknya lalu yang melu pengajian pas saya ngisi nang Arafah itu pemiliknya juruk itu masih ngekei password barang nek mlebu ben gratis ngono lho. Itu ya. Yang kedua, level pahala yang kedua adalah sapi sendiri. Yang ketiga baru nomor 3 ranking itu adalah kambing, domba sendiri. Terus yang keempat, unta patungan wong 10. Nah, paling bawah sapi patungan wong 7. Mungkin yang kita bingung ke, masuk kambing karo sapi pahalanya gede kambing. Nek nilainya sama, misalnya jenengan setor sapi 2.800.000, terus kambing ya 2.800.000, itu podo-podo 2.800.000, itu pahalanya gede kambing. Karena kambing itu berarti kan pahalanya dewean gitu. Terus yang kedua,
kambing itu penuh dengan keberkahan. Wong Nabi mengatakan ittakhadul ghanam fa inna fi barakah. Makanlah kambing atau peliharalah kambing fa inna fi barakah, karena dalam kambing itu penuh dengan keberkahan. Ngopeni ya barokah, beleh kambing ya barokah, makan daging kambing ya barokah. Daging yang paling disukai Nabi ya daging kambing. Jangan kampung aja nih ada kambing barokah kampung itu. Kata Ibnu Katsir, kampung yang barokah itu ada 3 tandanya. Pertama ada masjid yang makmur, yang kedua ada taklimul Quran, yang ketiga ittakhadul ghanam, banyak yang melihara kambing. Makanya nek merotokin masjid urip 5 waktu. Terus yang kedua enek TPA, enek kajian, enek rumah Quran, apa pokoknya basa apa Quran itu oke. TPA. Nah, sama yang ketiga oke sih melihara kambing. Nah, itu berarti meroto dinobatkan kampung yang barokah. Itu timbangannya urip neng Jakarta penak neng meroto nunggu, karena neng Jakarta walaupun mewah toh, uripe neng apartemen, iya toh magrong, tapi ada ke masjid. Ngarep misal masjid misalnya jaraknya 100 meter ini dadak mudun ke apartemen lantai 40, nah misalnya masbuk ngono kuwi. Terus ora enek TPA. Misalnya enek ku aduh ngono masjide. Terus ora enek kambing. Ora penak no. Hidup nek ora enek kambing berarti ora enek ijo-ijo, ora enek banyu. Jadi nggur gedung-gedung ngono kuwi tok, sumpek pemandangan ngono kuwi. Nek aku wegah urip nang Jakarta ngono kuwi. Padahal KTP ku jane Jakarta. Saya nek pas pulang ke Jakarta ngono kuwi, ya toh. Itu sing paling penak ngono ning Jakarta nggur ning masjid iki lho Mas aku. Lah nek Pak De aku metu ngono ki. Lah ibu saya itu rumahnya burine Pak De sak komplek. Ya toh. Itu pas ngapa nek di sana itu keluar emper langsung jalan raya. Jalan itu jalan kampung nih macet rapet ngono kuwi wis ora enek gelange tenan. Terus piye ngono aku mbayangke urip koyo ngene iki apa penake ya. Adem ngono nang masjid iki. Jadi begitu. Itu Pak ya. Nomor 1. Nah sekarang yang kedua, ada 4 masalah yang ora cukup teko adan. Nah yang kedua, ini yang bisa nuntun kita, karena kemungkinan kita itu bisa, maksudnya nyebrangnya Sirat bisa selamat itu ikut rombongan yang kedua ini, rombongan sih bisa nyebrang tapi butuh bantuan. Nah ini amalan yang bisa membantu kita biar bisa nyebrang itu. Ada 4, yang 1 korban, yang kedua apa? Saudara-saudara yang akrab dengan kita karena jenengan kunjungi dan jenengan bantu. Nah itu ada hadisnya itu, karena memang ya ketika orang itu nyebrang Sirat, nanti yang nuntun dari kanan kita adalah binatang yang kita korbankan, yang dari kiri itu adalah saudara-saudara kita yang kita kunjungi. Makanya silaturahim ya, budaya silaturahim itu dihidupkan lagi Pak. Masalahnya ojo menekok neng kota, saiki neng kampung-kampung ini ki budaya silaturahim ki wis mulai berkurang. Pemenekok neng Jakarta. Ini kampung-kampung kayak gini aja itu orang patek ungsum ngono kuwi. Misale dolan nang gone Mbak Yu, nang gone Kang Mase, apa nang gone Pak D. Coba jenengan khususke ayo buke kelompok kabeh karo anak-anak dolan nang gone Pak D. Omahe nggur dhuwur kono ngono kuwi. Nggur tenggo desa, wong padha-padha sak kelurahan. Kadang-kadang berbeda kecamatan sithik ngono kuwi. Itu ngepit ngono ora ngasih 5 menit ngono kuwi nek ora ngususke ngono ora iso. Wong padha-padha sedesa lho. Saya tuh ketemu konco itu ya toh. Itu ketika pulang dari masjid ngono ki, diampir ki, "Le, mampir le," ngono ki. Gue ngono ki ora mampir ngono ki. Ya kok sinten to Pak? Kayak anu kae. Ora ngerti kae mbokku lho kae. Astagfirullah, mampir ki ora mampir. Lah aku ki apa mesti 3 sasi pisan. Padahal nglewati nang masjid ki nglewati lho. 3 sasi pisan kok ora ki kebiangeten banget. Ngono ki kaya bangga lho wong ngomong ngono ki nang aku. Biar tak kampleng-kampleng iki mbokmu lho kuwi ya to. Anggur ngliwati lho. Kuwi nek nang masjid ki mbok omahe rada nyeledot sithik ngono ki to. Karo mlaku mbok mampir bar subuh ngono mampir piye mbok kabare ngopi-ngopi ngono kuwi terus mulih meneh ngono kuwi 3 sasi pisan lho jarene ora. Kebangetan tenan. Ngono ki sik tak tonton ki padahal ki jamaah masjid kuwi. Wong iki jenggoten kok masane. Aku yang gumen ngono ora apa nek kok mbok adoh ngono kuwi karena memang wis kulino sekarang budaya-budaya silaturahmi itu sudah orang pada jalan itu. Biasanya orang nek gitu itu jarang silaturahim. Itu di dunianya dia biasanya ngenes hidupnya terus gampang loro,
umure cepet-cepet, terus tambah lagi nganyel ke wong oke. Karena apa? Hadisnya itu Nabi mengatakan mangkana lahu ya siapa yang pengen dilapangkan rezekinya ya. Kemudian yang kedua ya siapa yang disehatkan badannya, wa yazidu umru dipanjangkan umurnya, wa ahaba asaru disenangi banyak orang, fal yasil rahimahu. Hendaklah sering silaturahim. Silaturahim itu hubungan keluarga Pak, bukan kok ketemu konco tekwa, ketemu konco veteran, ketemu podo-podo alumni ya SD, atau ketemu paguyuban Turonggo Seto apa paguyuban Tani Makmur. Nek kuwi kudu silaturahim, kuwi jenenge ziarah. Ya kuwi untuk pahala, tapi pahalanya itu bukan pahala silaturahim yang dijamin 4 tadi. Sik dijamin dengan dilancarkan rezeki, disehatkan badan, kemudian disenangi banyak orang, itu yang silaturahim. Silaturahim itu berarti sik nyambung, ada hubungan rahim. Hubungan rahim itu ya hubungan nasab. Misalnya Pak D, Bude, Pak Le, Bule, ponaan gitu itu ya toh. Atau hubungan keluarga, misalnya pernikahan, misalnya mertua, apa mantu, apa besan, atau hubungan darah, misalnya Mbak Yuadi, kakak adik, itu baru jangan sambung aja itu, masya Allah ya. Kalau ada mambu-mambu sedulur itu silaturahim namanya, dan itu yang dibarokai betul. Walaupun nek dipikir-pikir silaturahim ke ora entuk duit, malah ngetokke duit. Nek pengen dolan sing entuk duit ke nyambangi kanca bisnis, apa ketemu distributor, apa ketemu klien dagang, ngono-ngono kuwi, apa ketemu kanca kental, apa sih urusan bisnis, biasanya gitu. Komunitas-komunitas itu bayangan kita menjanjikan rezeki, padahal justru yang menjanjikan rezeki itu nek nyambangi sedulur. Ning yo jenengan yakin ra percaya kok dijelasin iki ra percaya kok. Masalah iki nek nyambangi sedulur ke ora entuk duit kok Pak. Jelas nek kene iki dolan nang sedulur malah boncos kok iki ngono. Ha saiki ngegurke gawean, ngegurke waktu, tenaga, terus yo mesti nggawa petukan, tambah meneh nang kono ki paling ora ninggali. Masa nyangoni ponakan-ponakan. Itu memang begitu itu, tapi antum nggak usah khawatir, ya toh, nggak usah eman-eman ketika kita keliling-keliling untuk urusan nyambangi saudara itu barokahnya luar biasa. Cedek-cedek jenengan program iki mungkin bar niki barisa mampir sapa ngene Mbak Yuni sik urung di suwe ra disambangi iki tadi sasi punjul ora dolan ning ngene Mbak Ayu dolan. Mumpung karo buke ngono iki gopit mboten? Ora nggowo kok ya. Rada adoh ngono. Ya mulih sik nek Jokopit ya. Ben gampang ae sedulur ler kono, sedulur kidul kono. Dilok-dilok wae Pak ora apa-apa. Waduh, jalur gunung dengaren. Kan kok enek apa dengaren ngono mesti didengarke. Itu enggak apa-apa. Dolan itu wis enggak usah apa-apa, dolan cerita, ngopi-ngopi, bariku pamit. Sesuk ganti sedulure sing di meneh. Mumpung masih sehat, itu nanti yang akan menolong kita di hari akhir. Saya nyoba kemarin Pak, pas mudik itu motoran. Wah, besok keluarga anak 5 karo anak mantu sak putu barang motoran kabeh, biasanya mobilan terus ngono kuwi. Wis sekali-kali motoran kok sambangi kabeh. Awit kok Jogja, ngono nang ibuku kono sing Purworejo, ngono kok Kebumen, nang Prembon, ngono Pak Li ku parani, terus ngono nang Wadah Selintang, ngono Sobo, terus Selintang ngono bae. Terus nang kono moto ambek nang Wonosobo kota, kok 12 lewat jalur lor wae. Ya to, tembuse toko ndike Secang, Magelang, kok munggah, kono nglewati Telomoyo menek. Telomoyo sisan, ora di sedulur tapi sisan piknik ngono kuwi. Engko diniati kabeh, engko saben enek lampu saben enek selamat datang kabupaten putuse. Wah nek alun-alun leren jajan wis bawa saben alun-alun leren jajan, saben alun-alun leren, alun-alun ndi wae kuarani leren jajan. Wah itu bahagia tenan itu, masya Allah, nikmat. Ya, sedulur ke, wadah sedulur ke seneng biang disambangi ngono ki. Saya kan saumur urip ngono ki. Jane sedulur kowe akeh ning sing gelem jedul kowe kuwi le ngono ki. Makanya kita dikenal itu karena apa yang kita beri Pak, mumpung iso Pak, mumpung sing longgar. Sini diniatkan untuk itu, dianggarke.
berangkasnya dibuka ya toh Mas pirang lak iki dianggarke dolan muter-muter entek piro to jane bensin piro yakin balik. Pokoknya bodoh muter-muter ngono kuwi. Ya, sing boncos paling bapake ngetokke bensin pirang-pirang. Nah ini baliknya ning anake kabeh. Kekayaan anak melupa domba itu do kandel-kandel kabeh sing diparani do ngekeki Petra. Akhirnya tampane ngerti to iki perjalanan Seminado iki bensinnya aku kabeh to iki. Nek subsidi ora nompo kaya ngono kuwi ternyata. Nek rata jam muter-muter ora entuk ngono kuwi. 10% ngono wae. Itu yang kedua. Yang ketiga sekarang ya, amalan yang menjadikan kita insya Allah dimudahkan untuk nanti nyebrang sirat itu adalah kita melonggarkan waktu untuk bantu kesulitan saudara muslim di dunia. Nanti Allah hilangkan kesulitan kita tidak hanya di dunia, tapi yang paling pokok nanti di akhirat ketika nyebrang sirat. Nih hadisnya Nabi mengatakan, man nafasa an mu'min kirbatun min qurbi dunya nafasa anhu min qurbi yaumil qiyamah. Siapa yang meringankan kesulitan saudara muslim di dunia, nafasa anhu min qurbi yaumil akhirah, maka akan dihilangkan kesulitan ketika hari kiamat. Para ulama menjelaskan ketika nyebrang sirat tadi. Jadi nanti orang-orang yang dia tolong ganti akan nulungi di akhirat. Itu balasan sebanding dengan perbuatan. Makanya orang itu yang pengen masuk surga, Nabi mengatakan ada 4 sifat penduduk surga. Ya, ala adulukum ala amalin. Kata Nabi, maukah saya kasih amalan? Ya, tunzi'ankum minan nar, yang bisa menyelamatkanmu dari neraka, yaitu ketika nyebrang sirat. Kemudian wa yudkhilukum jannah, dan bisa masuk surga. Apa itu? As-sahal, orang sih gampangan. Dijali tolong gampang. Ya tak betul. Ya pokoknya gampang ngono ki. Terus yang kedua apa sahal tadi kan gampang. Yang kedua lain wong iku lembut, sopan, halus, grapyak. Kemudian yasirku entengan. Wis pokoke wonge entengan, grapyak, gampangan, korip itu akrab deket. Wong iku gampang akrab, cedek, entengan, wah wis. Amalan-amalan penduduk surga itu. Kebalikannya, walaupun aktivis toh, walaupun kita itu tukang ngaji toh, tapi modelnya wong iki kok aku ya ora pakai gerapian, 2 kerapi angel. Sosokan enek lho, Bang. Enek lho wong iku jubuhan nek dodol susu dele ning kampungku ngono kuwi juntrut wae ngono kuwi. Ora payu no kapok lah. Ya to. Modele kaya ngono kuwi ya to. Oke, toh tampilannya ngono ke, ngesen ke amalan, maksudnya ngesen ke ilmu yang dipelajari ngono loh. Maksudnya le belajar Islam, ya toh, itu kan kudune ilmu itu membuat disenangi banyak orang. Lah kuwi mbok ngajine ning ndi kok iso tambah apa ilmune akeh kuwi le ngaji nang tambah gedeng karo sapa-sapa gedeng, nek kudu kelompoke gedeng. Nek kudu bolone ngono wengkel banget ngono kuwi. Nah ning kampungku kudu bolone masalah ngajine doro kene akhirnya ngono ngerti iki wong-wong koyo iki mesti murid Yusuf iki akhirnya jengkel kabeh. Aku ya jengkel jemene karo liyane do dijengkeli kabeh. Akhirnya ra payu dodol. Makanya kita ya orang itu nek pengen masuk surga kata Nabi ya al-mu'allif wal mu'allafu. Orang mukmin itu gampang akrab. Mu'allifah itu hatinya lembut ya. Wala khaira liman la yu'allif wal mu'allafu, dan tidak ada kebaikan bagi orang yang susah akrab, akhlaknya itu rendah. Itu ya. Jadi kita ringankan kesulitan saudara muslim. Ini janji Allah loh, Pak. Kata Allah itu intan surwa, kamu nolong agama Allah, Allah yang nolong kita. Jadi antum nolong saudara, itu balasannya langsung pertolongan Allah itu ke kita. Wallahu fi aunil abdi. Pertolongan Allah akan terus bareng kepada seorang hamba madamal abdu fi auni akhihi. Selama hamba itu nolong saudaranya. Jenengan pengen ditulungi ya nulungi sedulur. Makanya aslinya gini, Pak. Jenengan nulungi konco, nulungi saudara muslim itu bukan kok biar orang itu ketulung. Jenengan nulungi apa ora ke wong itu nanti ada sing nulungi. Nek jenengan ra gelem nulungi ya enek wong liya sing nulungi. Tapi kenapa kita nulungi? Itu tujuannya biar nanti nek kita itu duwe masalah jenengan ya ditulungi sama Allah Ta'ala. Aslinya dhewe
enek orang butuh bantuan itu merupakan penuh peluang itu. Wah, iki tak tulungi, masalah kok biar Allah itu nolong kita. Jenengan enek tamu ora kenal, diakrabi, diapiki, dikromi jajak apa-apa. Itu bukan kok perkara yang hilang itu. Nanti Allah mesti bales. Jenengan kok pas lunga ning adoh, sik ora kenal dilale enek wong apian kayak gitu itu. Itu pasti itu. Saya itu bolak-balik ngalami kayak gitu tuh. Makanya intinya kata Allah, kalau kamu berbuat baik kepada saudaramu, maka kebaikan itu balik ke dirimu. In ahsantum li anfusikum. Nek kamu berbuat baik, maka kebaikanmu balik ke dirimu. Kadang-kadang ada nulungi kan karena si kenal tok. Misalnya nek wong kebuanan nang ngetan gunung, gandeng ora kenal kok gak nulungi, ora kenalnya nulungi ya toh. Terus kapan kono gandeng nulungi aku? Nek sik kebuanan ki kancane sedesa, iki wong sedesa iki, iku tak tulungi. Masalahnya kok nek aku duwe gawe kan kalau ora kono gelem nyumbang. Ngono ki berarti kan urusane ki urusan ben iso dibales. Itu akhirnya kayak gitu itu ya nanti pertolongan Allah ya baliknya itu sesuai dengan amal yang kita lakukan. Nek jenengan gelem nulungi wong sing ora kenal, nanti jenengan pas kena masalah di satu daerah sing ora enek wong kenal, itu insya Allah ada orang sing enggak kita kenal nanti akan nulungi kita. Pokoknya balasan itu sebanding dengan itu. Itu ya. Nah yang terakhir, apa lagi nanggung sidik lagi berjudul itu jenengan menjaga melazimi sholat 5 waktu di masjid. Kata Nabi, "Mayuhab itu sholatul maktubah." Siapa yang bisa menjaga sholat 5 waktu, menjaga itu menjaga waktunya sama tempatnya tadi, tempatnya di masjid sama waktunya itu tepat gitu loh. Orang gur masbuk, itu antum bisa sholatin yang masjid orang masbuk, ya toh. Terutama sih nggak boleh masbuk itu 2. Kata Nabi sholat subuh, kata Allah itu di surat Al-Baqarah kan ada hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Jagalah sholat 5 waktu dan terutama sholat wusta. Apa sholat wusta? Sholat tengah-tengah, yaitu subuh sama asar. Nek liyane kepepet sampai misalnya rodok telat masih di malam ini nek iso subuh kuwi aja telat. Nah, subuh kok telate 2 rakaat. Iki padahal imam lho kuwi. Tak pilih dadekke imam lho ngenteni kene ngono kuwi yo mesti yo subuh kuwi malah telate 2. Nek maghrib sok-sok 3. Rakaate gur 3 malah. Itu. Jadi ingat-ingat Pak, kita jaga ojo masbuk ya. Antum bisa menjaga sholatnya orang masbuk ya. Itu 5 waktu. Nah kepepet 5 waktu kadang-kadang ada masbuk. Yang penting subuh karo asar itu enggak telat. Itu kata Nabi apa? Akramahu bi khamsatil karamat. Allah akan berikan 5 keistimewaan. Di dunia yarfa' lahu dayyibul ais, akan diangkat kesulitan hidup. Nah, itu di dunia. Adapun di akhirat apa itu? Salah satunya adalah yang murus sirat katarfil barakah. Dia akan nyebrang sirat itu kilat, artinya ditolong oleh Allah Ta'ala, mudah untuk nyebrang siratal mustaqim. Demikian guys, semoga bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.